Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Simbol-simbol ritual ibadah haji untuk mentafsirkan Al-Fatihah ini ya. Al-Fatihah surat induk daripada Al-Quran. Kalau kita memahami surah Al-Fatihah, maka kita akan memahami seluruh isi daripada Al-Quran itu. Tapi untuk memahami ini, kita harus perlu nih untuk tafsirnya lagi dengan simbol-simbol ritual ibadah haji ini. Mari kita bahas satu persatu daripada surah Al-Fatihah ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di situ kita diperkenalkan namanya Allah ya oleh Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah ini. Nama itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nama Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita juga harus mempunyai sifat kasih sayang, dan sifat kasih sayang ini harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita manifestasikan dia dalam bentuk cara kita hidup. Ya, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, makanya di sini ada simbol Bukit Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, dan di sini ada tugunya, tugu kasih sayang ya. Tempat bertemu kembalinya Adam dan Hawa. Ya, mereka disatukan kembali oleh Allah setelah sekian lama berpisah antara mereka ya dari dalam surga, mereka dikeluarkan dari surga karena mereka tidak satu lagi di situ. Mungkin di situ mereka sudah egois ya masing-masing sehingga mereka tidak bisa bersatu dan mereka tidak bisa menikmati surga itu karena di dalam surga itu tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kezaliman. Nah, makanya mereka dikeluarkan tidak pantas. Berarti sudah ada kesombongan, sudah ada kezaliman, sudah ada kebencian di dalam dirinya masing-masing. Mungkin saling mengatakan bahwa dirinya lebih penting dari yang lain. Padahal semuanya penting gitu ya. Tidak ada yang lebih penting. Sama-sama pentingnya, cuman beda aja nilai pentingnya itu berbeda. Tapi sama-sama penting, sama-sama saling menyempurnakan, sama-sama saling memerlukan, sama-sama ingin saling menyempurnakan, saling tolong-menolong, saling gotong royong untuk ya mencapai cita-cita dan harapan masing-masing dan bersamanya. Jadi di situ kita memang harus hidup di dalam kasih sayang. Mungkin di sini Adam dan Hawa ini sudah bertobat sama Tuhan. Mereka apa namanya ingin hidup kembali di dalam cinta kasih, di dalam nama Tuhan, di dalam Rahman Rahim. Mereka tuangkan di dalam kehidupan bersama ya. Cara mereka hidup bersamanya itu benar-benar di atas dasar kasih sayang. Tidak menggolongkan dirinya mana mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah ya. Gitu. Kemudian juga tidak ada yang menjadi apa namanya? Karena perbedaan gender menjadi ada yang lebih hebat, ada yang lebih tidak lebih hebat ya. Terus karena ada yang apa namanya laki-laki lebih kuat, ya wanita lebih lemah, terus ya laki-laki harus menindas yang lemah. Itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh kita menggunakan kekuatan kita untuk menindas sesama. Ya, yang laki punya kekuatan untuk menindas, yang perempuan juga punya kekuatan untuk menindas. Justru dengan kelemahannya dia punya kekuatan. Oke, jadi tidak ada yang lebih di hadapan Tuhan, melainkan ketakwaannya, melainkan kebaikannya, melainkan kesolehannya, ya keinginannya untuk menjalin hubungan silaturahim, menjadikan dirinya satu dengan pihak yang lainnya, sehingga mereka hidup bersama dalam damai dan sejahtera, toleransi, perdamaian yang abadi dan bergotong royong, ya kan? Ya membicarakan, selalu bermusyawarah untuk urusan bersama dan saling berbagi kebahagiaan, berbagi kesejahteraan, sehingga kita semua pihak menjadi hidup berbahagia. Nah, itulah hidup di dalam cinta kasih itu. Hidup dalam kasih sayang. Nama Allahnya. Nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Jadi Allah itu pengatur semesta alam ini. Dia mengatur semesta alam ini. Tentu saja dengan namanya, dengan mendasarkan pengaturannya itu kepada namanya, kepada sifatnya itu. Ya, orang kalau melakukan sesuatu akan sesuai dengan sifatnya. Sifatnya itu akan tertuang di dalam perbuatan-perbuatannya. Demikian juga Allah. Ya, sifatnya yang Rahman dan Rahim, kasih sayang itu, dia wajibkan dirinya atas
pengaturannya pada alam semesta ini di atas dasar kasih sayang, di atas dasar sifatnya itu, di atas dasar namanya itu. Kalau kita mau sejalan, diridhoi oleh Allah, ya kalau kita mau hidup di dalam Allah gitu kan, hidup di dalam lingkarannya Allah, kita jadikan Allah sebagai frame-nya kita, sebagai pondasi, sebagai platform daripada kehidupan kita, maka kita harus hidup di dalam cinta kasih, dalam kasih sayang, menuangkan kasih sayang itu dalam bentuk cara hidup ya yang uh, tidak saling tidak saling bermusuh-musuhan, ya tidak ada saling ingin menguasai, tidak ada lebih tinggi kelasnya di situ, sama-sama gitu kan, dan tidak saling memangsa, tidak saling paksa memaksa, mangsa-mangsa. Jadi benar-benar harus damai, harus adil, harus tidak boleh merasa lebih tinggi, tidak boleh menindas, tidak boleh memangsa. Itulah hidup di dalam kasih sayang itu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ditegaskan kembali lagi oleh Allah di situ bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia benar-benar mengatur alam semesta ini dengan kekuasaannya di atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Di atas dasar itulah, di dalam roh itulah alam semesta ini berputar, hidup, ya, bergerak, ya, bertumbuh, dan menciptakan mendatangkan segala bentuk kehidupan di atasnya itu. Itu Allah mengaturnya demikian. Nah, terus Malik Yaumiddin, ya, penguasa di hari pembalasan. Allah itu adalah penguasa di hari pembalasan. Penguasa dari pembalasan bagaimana maksudnya? Dia menentukan hasil akhir jalan cerita kita di dunia dan di akhirat. Begitu. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bahwa Allah, bahwa Tuhan semesta alam mendasarkan perhitungannya, yang mendasarkan penghakimannya itu di akhir nanti, ya, akhir cerita kehidupan kita, di akhir perjalanan kita di dunia ini, di akhir apa yang kita ambil, langkah-langkah yang kita pakai, tempuh, jalani, Tuhan yang akan menentukan. Tuhan yang menentukan akhir ceritanya, dan Tuhan yang akan menentukan seperti apa nasib kita di akhirat setelah kita mati. Oleh karena itu, supaya kita sejalan dengan Allah, kita mendapatkan penghakiman yang mengandung balasan yang baik dari Allah, baik di dunia dan di akhirat, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecukupan, kelimpahan, kehidupan yang baik, damai sejahtera. Kita harus mendasarkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang, karena Allah akan menghakimi kita menggunakan dasar itu, kasih sayang. Kalau kita kasih sayang, nah kita akan dihakimi. Tapi kalau kita di dalam praktek kehidupan kita di atas dunia ini penuh oleh kebencian, kezaliman, ya, penuh oleh kesombongan di antara satu sama lainnya, maka kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita inginkan itu. Oleh karena itu kita berkata, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tidak ada jalan lain buat kita selain daripada mengikuti jalan cinta kasih, menjalankan kehidupan di atas dasar cinta kasih. Ya, bagaimana kita hidup dengan sesama, penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, adil, makmur, ya, saling memperlakukan, saling menyempurnakan satu sama lain, saling meminta satu sama lain dengan namanya, dengan kasih sayang, nama Allah itu ya. Oleh karena itu kita berkata tadi apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Artinya kehidupan kita itu, kehidupan kita ini di atas dunia ini hanya kita dasarkan di atas dasar kasih sayang. Itu namanya kita hanya menyembah kepada Allah. Kalau kita menyombongkan diri, penuh oleh kesombongan, penuh oleh kezaliman, penuh oleh kebencian di dalam diri kita, ini kita menjadi perbuatan-perbuatan yang memberi kerusakan dalam hubungan dengan sesama manusia, membuat kerusakan kepada tempat yang kita hidupi, maka itu namanya kita tidak menyembah kepada Allah. Sekalipun kita banyak melakukan ritual-ritual kebaktian dan lain-lain, ya, yang bersifat ritual,
Tapi kalau kita penuh oleh kebencian, kalau kita penuh oleh kesombongan di antara satu sama lainnya, kita dipenuhi oleh kezaliman antara satu dengan yang lainnya, maka kita tidak akan mendapatkan cita-cita kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak akan hidup dalam damai, dan kita tidak akan hidup di dalam sejahtera, dan kita tidak akan hidup di dalam keamanan. Kita tidak hidup di dalam petunjuk, tidak hidup di dalam derajat kemuliaan dari Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Begitu juga dengan memohon pertolongan. Kalau kita hidup di atas dasar cinta kasih, ya kasih sayang, menuangkan kasih sayang itu dalam cara kita berkehidupan bersama, maka itulah juga bentuk minta tolong kita kepada Allah, ya, karena tadi Allah akan menghakimi manusia itu berdasarkan cinta kasih, berdasarkan kasih sayang. Kalau kehidupan kita penuh oleh cinta kasih, kasih sayang, kita menempuh jalan hidup, cara-cara hidup yang kita letakkan di antara cinta kasih, kasih sayang, maka kita akan mencapai cita-cita apa yang kita inginkan. Maka kita akan diridhoi sama Allah, maka kita akan disayangi oleh Tuhan, maka kita akan dipanggil oleh Tuhan kepada dirinya, kepadanya, untuk berada di sisinya, untuk berada di golongannya, gitu ya. Untuk berada di golongannya, untuk berada di sebelah kanannya nanti kalau kita sudah meninggal. Atau di dunia juga kita menjadi golongan kanan yang sejati, bukan golongan kanan yang dimurkai, yang konservatif, ya, yang masih mengandung kezaliman, kebencian, dan kesombongan di dalam cara-cara dan jalan-jalan yang mereka hidupi, tempuh, dan lain-lain. Ya, tapi kita benar-benar, ya, progresif revolusioner, ya, kita merubah kehidupan kita itu terus lebih mendasarkan diri kepada cinta kasih, bukan mendasarkan diri kepada dunia, yaitu kekuasaan, yaitu materi, ya, kekayaan duniawi, bukan, ya. Oleh karena itu kita lebih mementingkan diri kita berada di atas karakter yang baik, ya, menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia insan kamil, manusia seutuhnya. Gitu. Bukan lebih mementingkan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan bagi berkuasa, lalu kita bagaimana caranya kita mencapai kekuasaan itu walaupun penuh oleh kezaliman, penuh oleh kebencian, penuh oleh kesombongan di sisi Allah. Oke, guys, jadi itu adalah kita tidak mempunyai pilihan lain karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia yang mengatur alam semesta ini dengan kasih sayang, dan Dia akan menghakimi manusia dengan kasih sayang. Kita tidak mempunyai pilihan lain, tidak mempunyai jalan lain selain daripada kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang, dan itu adalah bentuk kita mengatakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, terus ada tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini artinya kita ingin agar bagaimana cinta kasih nama Tuhan itu dapat kita jalankan, dapat kita jalankan dengan cara-cara yang diridhoi sama Tuhan, cara-cara yang bersih dari kesombongan, bersih dari kebencian, bersih dari kezaliman antara sesama kita. Benar-benar penuh dengan kasih sayang. Semua orang merasakan kasih sayang. Baik yang pihak yang misalnya pemimpin atau yang dipimpin, semuanya merasakan kasih sayang, berada di titik kasih sayang semuanya, merasa puas dengan dirinya masing-masing. Apa yang mereka dapat dari sesamanya itu mereka merasa puas. Kan gitu kan. Oke, jadi kita tunjukilah jalan lurus itu artinya kita ingin ditunjuki cara-cara kita untuk bagaimana kita berkumpul di dalam sebuah kehidupan bersama, dan itu bernilai cinta kasih, ya. Ada caranya, atau kalau bernegara itu politiknya itu cinta kasih itu bermanifestasi menjadi politik yang penuh oleh cinta kasih, yang politik yang di atas cinta kasih, ya kan, strategi siasat cinta kasih. Sehingga nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa kecewa, nggak ada yang merasa terancam, semua damai, semua sejahtera, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam.
Semuanya merasa aman, semuanya merasa puas, semuanya merasa damai, semuanya merasa sejahtera, semuanya merasa makmur, semuanya merasa bahagia. Nah, itulah petunjuk yang kita minta dari Tuhan. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan cinta kasih, yaitu apa? Jalannya orang-orang telah Engkau beri nikmat sebelum kami, yaitu para nabi, para sidikin, para suhada, solihin, ya, sebelum kita, ya, dan tentu saja harus uh, makin makin sesuai dengan fitrah dalam pelaksanaan kita menjalankan cinta kasih kasih sayang itu di dalam kehidupan kita. Ya mungkin zaman dulu, zaman jahiliyah, ada batas-batas tertentu mereka sanggup menjalankan cinta kasih itu. Tapi masih ada bercampur baur dengan kebencian. Ya misalnya ada pengkastaan manusia, misalnya ada budaya penaklukan dan pendudukan, jalan perang meluaskan wilayah, rampok-merampok dan sebagainya. Dan ada feodalisme di mana ada eksploitasi manusia atas manusia dan juga bangsa atas bangsa. Nah, seperti itu di zaman dulu seperti itu. Tentu saja hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan cinta kasih ini, hal-hal yang sudah bisa dapat kita kembalikan lagi kepada fitrahnya, harus kita kembalikan kepada fitrah. Jangan kita pertahankan dia untuk menjadi berjalan seperti itu terus, padahal kita sudah mampu bisa kembali kepada fitrah, bisa kembali kepada cinta kasih, bisa kembali kepada nama Allah yang sejati, yang hakiki, menjadi golongan kanan sejati. Nah, itulah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang telah bernikmat, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tergolong mendapat nikmat. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan kasih sayang yang tertuang di dalam bentuk kehidupan kita dalam bentuk suatu cara yang damai dan sejahtera. Oke, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ya, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai adalah orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang ingin mempertahankan cara-cara lama demi dunia, demi kekuasaan dan ketidaktahuan. Ya kan? Dan yang sesat atau mereka orang-orang yang tidak tahu, yang yang tidak berubah karena ketidaktahuan mereka. Jadi ada orang yang sebenarnya tahu tapi tidak mau berubah. Itulah yang dimurkai. Ada yang tidak tahu atau sesat, tidak tahu jalan, mereka sesat. Nah, gitu. Kita tidak ingin hidup di atas jalan-jalannya seperti itu. Kita ingin hidup di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang diberi nikmat, jalan orang-orang yang progresif, revolusioner, jalannya orang-orang yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, jalannya orang yang melakukan perubahan-perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih sesuai dengan fitrah, kehidupan yang lebih sesuai dengan cinta kasih hidupnya. Mereka membentuk kehidupannya, kehidupan bersamanya dengan dasar seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapat nikmat tersebut. Nah, ini luar biasanya. Jadi bicara cinta kasih dan bicara tidak pada pilihan lain buat kita selain daripada berjalan dengan cinta kasih dan dan juga kita meminta petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini pertanyaannya, apakah jalan yang lurus itu? Manakah jalan yang lurus itu? Kita memang dikasih tahu di situ, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa definisinya? Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di masa yang lampau, yang terdahulu sebelum kita. Gitu ya. Dan apakah itu jalannya harus persis seperti itu? Atau yang pakai gimana? Ya kan? Sejarah itu sangat panjang, sudah ribuan tahun. Ya, agama diturunkan oleh Tuhan. Tapi manusia itu sifatnya pelupa. Manusia itu mempunyai kepentingan ini itu ya dan dan menimbulkan konflik, perpecahan dan lain-lain, ya melupakan kebenaran, cinta dunia dan lain-lain itu menyebabkan jalan yang lurus itu menjadi tidak jelas. Ya, mana jalan yang lurus itu? Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang ditunjuki kepada orang-orang telah Kau beri nikmat sebelum kami. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Oke. Sekarang cara daripada kita untuk memahami
cara kita memahami surah Al-Fatihah ini, khususnya jalan yang lurus tadi, yaitu jalannya orang diberi nikmat, itu adalah caranya adalah dengan kita ke melihat kepada simbol-simbol ritual haji. Ya, ada Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, ada Musdalifah, ada perjalanan menuju ke Mina, ada lempar jumrah, ya. Kemudian ada Ka'bah, Baitullah dengan Hajar Aswadnya, bentuk kubusnya, dan ada Hijri Ismail, ini aja apa namanya, Makom Ibrahim, sini Sumur Zamzam, Sofa Marwah, jalan antara Sofa dan Marwah Sa'i. Nah, disinilah kita sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, bahwa surat Al-Fatihah ini bisa kita katakan haji dalam bentuk teks, atau sebaliknya simbol-simbol haji ini bisa kita katakan sebagai Al-Fatihah dalam bentuk simbol. Ya, ini kita bikinkan miniaturnya di sini, ya, ada kayak maket gitu ya. Ini adalah Bukit Kasih Sayang, Bukit Cinta Kasih. Ya, ini artinya bahwa kita harus mendasarkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang. Disinilah kembali bertemunya Adam dan Hawa. Disinilah kembali mereka bersatu kembali dalam cinta kasih. Ya, setelah mereka berpisah lama, ya kan, lama sekali mereka tidak bisa tidak bisa bersatu, mungkin karena ada kesombongan, kebencian, dan lain-lain pada diri masing-masing tadi, sehingga mereka terpisah jauh oleh Allah. Tapi mereka bertobat dan mereka saling mencari dan akhirnya bertemu. Allah meridhoi mereka untuk bertemu kembali, ya, dan hidup di dalam cinta kasih seperti di sorga itu. Oke, kemudian di sini adalah kita mengingat kembali supaya kita harus menuju kepada cinta kasih. Seperti di sini, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, kita harus kasih sayang. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Ya, Allah itu segala puji baginya. Dia tidak mempunyai kekurangan, tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai cacat sedikit pun. Ya, jadi kalau Allah berjanji, itu janjinya pasti ditepatin. Begitu juga kalau Allah mengancam, ancaman juga akan ditepati. Nah, gitu ya. Tidak akan. Nah, terus bagaimana? Kita harus kembali kepada kasih sayang. Ya, karena Allah itu akan menentukan akhir cerita kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini artinya kita harus kembali kepada kasih sayang. Oleh karena itu kita sadar, iya karena udu, iya karena stain. Hanya kepada Allah, Engkau lah kami memohon pertolongan, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Itu adalah suatu bentuk kesadaran. Nah, kesadaran kita itu kita kita perkuat dia, kita pertegas, kita di Musdalifah, namanya Musdalifah itu artinya kesadaran. Dan kesadaran kalau orang pergi haji di Musdalifah itu dia memungut kerikil. Ini apa nih kerikil nih? Kerikil ini untuk melempar setan, ya, untuk melempar jumrah di sini. Jumrah ini adalah simbol daripada setan. Berarti energi negatif, ya, energi negatif yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kita akan melempar diri kita di Mina. Ini Musdalifah, ini Mina. Musdalifah itu artinya kesadaran. Ini perjalanan menuju ke Mina. Mina itu artinya cinta sejati. Jumrah ini adalah simbol daripada energi-energi negatif, yaitu simbol daripada pikiran ya yang negatif, ya, yang mau mengotori pikiran bersih kita, pikiran yang baik, pikiran yang benar, paham yang benar itu dikotori oleh pikiran yang salah, paham-paham salah, ya, pikiran yang tidak benar, tidak mempunyai hujah yang jelas gitu kan. Dan ini juga ada perasaan yang salah, perasaan yang yang tidak mendukung pikiran kita yang benar itu, sehingga kita tidak dapat menjalankan pikiran kita yang benar. Yang didukung oleh perasaan kita adalah paham-paham yang salah yang melekat pada diri kita. Oleh karena itu ketika kita melempar jumrah di Mina sini, kita mau melempar jumrah supaya kita mencapai cinta sejati, karena Mina itu artinya cinta sejati. Jumrah itu lambang daripada energi-energi negatif, supaya kita ketika energi-energi negatif itu lepas dari diri kita, maka kita menjadi murni, menjadi cinta sejati. Sehingga kalau kita sudah bersih, ya, anggaplah kita sudah bersih karena ini hanya ritual, kita tentu saja harus
secara terus-menerus ya melakukan kesadaran, ya berkontemplasi, bercermin, sadar, awareness ya kan. Kemudian kita menuju ke Mina, artinya kita bertekad di sini dengan serius ya, kita labbaik Allahumma labbaik. Aku datang mulai panggilanmu ya Allah ya. Aku datang kepada cinta kasih. Aku ingin membersihkan diriku dari energi-energi negatif, pikiran-pikiran yang tidak cinta kasih, perasaan-perasaan yang tidak cinta kasih, dan motivasi spiritualitas yang tidak cinta kasih. Nah, itulah yang kita bersihkan di sini, di Mina. Ya, sehingga kalau sudah kita akan potong rambut kita dan menyembelih domba di situ, korban. Karena kita berkorban, memang yang namanya hidup itu adalah penuh dengan berkorban, ya. Penuh dengan berkorban. Ya, pikiran kita maunya kadang-kadang kita uh, supaya kita enak sendiri, ya kan gitu kan. Perasaan kita juga kayak gitu. Kita maunya di comfort zone, maunya hal-hal yang yang enak-enak gitu ya. Begitu juga motivasi kita. Motivasi kita sangat egoistik, sempit, ya kan, pendek dan lain-lain. Tidak panjang jauh ke depan, tidak berpikir besar, tidak berpikir jauh ke depan, tidak berpikir nanti. Yang penting sekarang ya. Sekarang enaknya, nanti terserah kayak gimana aja. Itu adalah, semua itu salah. Membuat kita menjadi salah, menjadi rusak hidupnya. Cara hidup kita menjadi tidak cinta kasih. Ya, kita hanya memenuhi ego kita saja. Kita menjadi orang yang egoistik, orang yang tidak berpikir panjang, ya, yang mau enak sendiri, tidak peduli sama orang lain. Hidup cinta kasih. Mungkin begitulah yang membuat Adam dan Hawa berpisah di surga itu, karena sudah timbul pikiran-pikiran yang salah, perasaan-perasaan yang salah, motivasi-motivasi yang salah gitu kan, semangatnya salah, spiritualitas yang salah, dan mereka di situ sudah tidak lagi, sama juga tidak lagi hanya menyembah kepada Allah, sudah tidak lagi memohon pertolongan hanya kepada Allah, sudah tidak lagi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia menuhankan dirinya. Masing-masing menuhankan dirinya. Masing-masing menuhankan pikirannya masing-masing. Masing-masing mengikuti perasaannya masing-masingnya yang salah. Masing-masing ya mengikuti motivasinya yang salah, ya semangatnya salah, spiritualitasnya salah. Oleh karena itu mereka menjadi sesat, dimurkai, menjadi nyasar, salah jalan, dan akhirnya mereka sampai di penderitaan, ya. Mereka sampai di penderitaan, sampai di kesengsaraan, ya. Jadi itulah kalau kita hidup dengan pikiran salah, perasaan yang salah, spiritualitas yang salah, kita akan kehidupan kita tidak di atas petunjuk, ya, gitu. Nah, ini berarti ini adalah lambang daripada petunjuk. Yaitu apa? Yaitu rumah atau bangunan sosial. Ini sebenarnya rumah Allah itu maksudnya bukan berarti Allah tinggal di sini gitu ya. Ini adalah lambang daripada rumah sosial, ya, rumah bersama manusia, kehidupan bersama yang berdasarkan cinta kasih, ya. Cinta kasih itu adalah persamaan di sini. Ya, bentuk kubus ini adalah lambang dari persamaan, kesetaraan, tidak ada yang ingin memandang dirinya lebih penting dari yang lain. Ya, sama-sama penting, hanya berbeda. Justru perbedaan itu akan menjadi rahmat, saling melengkapi. Karena setiap orang tidak lengkap. Ya, dia akan menjadi lengkap kalau dia bersama dengan yang lain. Nah, ini kubus ini adalah bentuk lambang daripada persamaan, kesetaraan. Dan ini di sini Hajar Aswad itu adalah lambang daripada kepemimpinan yang kerakyatan, kepemimpinan yang melayani siapa-siapa yang dipimpinnya, gitu kan. Makanya nih letaknya dia tidak seperti piramid, ya, adanya di puncak gitu, yang mengandung pengkastaan, ya. Tapi dia kubus dan batu utamanya ada di bawah garis lantai, di bawah pondasi. Nah, ini kita tahu ini pintunya ini ada lantai di sini, dia ada di bawah lantai, di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Ini artinya adalah kepemimpinan yang
super kerakyatan, yang sangat kerakyatan, yang tidak mengejar dunia gitu ya, tapi semata-mata mengasihi, mencintai orang-orang yang dipimpinnya, ingin dibahagiakan, ingin disejahterakan, ingin dijadikan hidupnya damai dan sejahtera. Itulah kehidupan di atas dasar cinta kasih. Di situ tidak ada mangsa-mangsa ya, tidak ada saling tipu menipu, rampok merampok ya, tidak ada saling mencurangi, tapi mereka hidup bersama dengan damai dan sejahtera, penuh dengan cinta kasih satu sama lain. Mereka bekerja sama, gotong royong, tolong menolong. Ya, bertoleransi akan kekurangan-kekurangan masing-masing, ya kan? Saling bertoleransi, saling memaafkan, sabar dan lain-lain kalau ada yang membuat emosi dan lain-lain. Jadi semua damai dan sejahtera, itulah rumahnya Allah gitu. Disitulah rumah Tuhan gitu. Di Baitullah. Berarti inilah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah ini. Ini berarti ini adalah konsep tentang jalan yang lurus. Konsep tentang bagaimana kita menjalankan cinta kasih. Ya, cinta kasih yang bersih dari segala bentuk energi negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, spiritualitas yang negatif. Nah, itulah Baitullah. Inilah jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus kita minta di sini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah disimbolkan oleh Baitullah. Baitullah ini disebut juga dengan Baitul Atik atau rumah tua. Ini maksudnya adalah konsep tua gitu ya. Konsep yang sudah sejak awal ada. Yang harusnya manusia itu hidup dengan konsep ini dalam berkehidupan bersamanya. Begitu disebut Baitul Atik. Rumah tua. Ya, konsep kehidupan bersama yang sejak awal mula-mulanya dicanangkan oleh Tuhan tuh seperti ini. Cuman manusia itu kan mengembara ke sana kemari ya. Kehidupannya penuh oleh permusuhan, penuh oleh kesombongan, penuh kedengkian, iri dengki satu sama lain. Sehingga tidak di atas cinta kasih ya. Mereka jadi akhirnya takluk menaklukkan, kuasa menguasai, rampok merampok, ya kan, kehidupannya itu, kehidupan bersamanya seperti itu. Mereka tidak saling meminta satu sama lain di atas namanya, tapi mereka saling rampok merampok, rampas merampas, ya, kuasa yang tindas menindas dan lain-lain. Begitu juga dengan antara satu kelompok dan kelompok yang lain, mereka itu saling memandang kelompoknya yang lebih paling baik, paling benar, paling berhak ujung-ujungnya. Tidak mau bersatu ya, begitu. Begitu juga dengan kepemimpinannya eksploitatif ya, seperti kayak Tuhan gitu ya, menuhankan diri kayak raja gitu ya. Ya makanya Rasulullah menolak berkuasa atau memimpin sebagai raja, tapi beliau memimpin sebagai hamba, dalam arti bukan sebagai raja, tapi beliau juga memimpin sebagai Rasul, dalam arti penyambung lidah rakyat, penyambung lidah umat atau bangsa atau rakyat. Itu beliau memimpin seperti itu, bukan memimpin sebagai raja. Ya, Ka'bah sebagai Baitul Atiq, konsep tua, rumah sosial yang diridhoi, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk didirikan oleh manusia, adalah seperti Baitullah ini, kubus bukan piramid. Ya, batu utamanya di bawah garis lantai, di pondasi bangunan, bukan di puncak bangunan seperti di piramid. Kesetaraan bukan pengkasaan, bukan pengecualian manusia, bukan pembedaan manusia, bukan pemisahan manusia karena suku, ras, dan agama. Oke, jadi itulah. Jadi kita mengikuti ini, kita seperti kita masuk ke dalam Hijri Ismail ini adalah kita menyatakan diri kita mengikuti pola ini, konsep ini. Nah, gitu. Karena ini konsepnya Nabi Ibrahim. Makanya di sini ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Artinya bahwa Baitullah ini adalah konsepnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Karya daripada Nabi Ibrahim dengan konsep yang luar biasa tersebut gitu. Maka kita mengikuti Nabi Ibrahim dengan jalan kita masuk ke dalam Hijri Ismail. Karena kita tidak mungkin masuk semua ke dalam sini ya, Baitullah. Paling-paling para pemimpin saja yang diizinkan untuk masuk di situ ya, karena kalau pemimpin itu tidak seberapa, tapi kalau semua orang masuk ke situ kan nggak bagus. Semua orang di situ tidak akan cukup ya. Mencium hajar aswad aja sudah pada rebutannya luar biasa, apalagi masuk sini bisa-bisa bahaya gitu ya. Nah, dan representasinya caranya lah kita masuk ke Hijri Ismail, itulah sama nilainya dengan masuk ke dalam Baitullah. Masuk ke Hijri Ismail artinya kita
menyatakan diri kita mengikuti konsepsi ini, konsep tua ini, Baitul Atiq ini. Dan Ka'bah ini juga disebut sebagai Baitul Makmur, ya. Baitul Makmur atau rumah kemakmuran. Ya, kalau kita hidup dalam kasih sayang, tentu saja kita akan hidup penuh dengan kemakmuran, damai, sejahtera, adil, makmur. Dan disebut juga dengan Baitullah, rumah Allah, karena rumah yang didirikan di atas dasar kasih sayang. Nah, atau kehidupan sosial yang diletakkan di atas dasar cinta kasih, ya, cinta kasih dalam kepemimpinannya, cinta kasih persaudaraannya, cinta kasih urusannya dengan ya manusia-manusia lain. Nah, seperti itu sehingga damai dan sejahtera buat semuanya. Oke, di sini ada um, apa ini? Sumur Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam, air kehidupan. Lambang daripada air kehidupan. Kalau kita menjalankan kehidupan yang berdasarkan kasih sayang, kita akan minum air kehidupan, ya kan? Air yang tidak akan membuat kita tidak akan pernah lagi haus untuk selama-lamanya. Oke, guys, jadi ini lambang daripada reward, ya, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Karena kehidupan kita itu merupakan suatu bentuk memuliakan nama Tuhan, ya, meninggikan, memuji, meninggikan Tuhan, gitu. Oke, guys, ya. Dan kemudian ini ada sa'i di sini, Safa dan Marwah. Ini lambang daripada jalan yang dikotori oleh kebencian, kesombongan, kezaliman, ya. Nah, begitu juga di sini. Tadi ada yang dimurkai dan ada yang sesat. Ada yang tidak mau berubah, ada yang memang sesat. Nah, kita tidak boleh menempuh jalan seperti ini karena di sini Fata Morgana, yang ada airnya adalah di Baitullah, di konsep seperti Baitul Atiq. Nah, gitu guys. Jadi ternyata yang memang sudah jalan petunjukilah berjalan lurus itu adalah konsepnya seperti itu. Ya, jadi kita membangun kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Kita letakkan kehidupan kita di atas dasar cinta kasih sayang. Gitu ya, saudara-saudara, kawan-kawan semua, guys semuanya. Jadi itu kita sudah mendapatkan konsepsi jalan yang lurus itu ya. Jalan yang merupakan manifestasi daripada cinta kasih. Nah, bagaimana manifestasinya di dalam bentuk berbangsa dan bernegara? Oke, di sini berarti kita di dalam berbangsa dan bernegara itu adalah kita harus mewujudkan, mendasarkan kehidupan kita di atas dasar cinta kasih. Kalau bahasa berbangsa bernegara kita itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan itu adalah menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan menjunjung tinggi peri keadilan. Kemerdekaan itu adalah saling hormat menghormati kemerdekaan dengan sesama. Ya, dengan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan menjunjung tinggi peri keadilan. Menjunjung tinggi peri kemanusiaan ya kepada manusia manapun tanpa memandang suku, ras, dan agama, juga menjunjung tinggi peri keadilan, berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Nah, seperti itu, tanpa memandang bangsa juga. Makanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya, karena penjajahan itu adalah bentuk daripada energi negatif yang mau bermanifestasi menjadi suatu negara kolonial, gitu kan, negara penindas, negara feodal, negara yang penuh dengan pengkastaan, penggolongan manusia, pemisahan manusia karena suku, ras, dan agama. Nah, gitu. Jadi gitu ya, guys. Jadi ini adalah cinta kasih, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saling menghormati kemerdekaan itulah cinta kasih sejati. Ya, karena bukan karena kelompok, golongan, suku, ras, dan agama, darah dan nasab, bukan. Tapi karena Allah, karena kasih sayang sejati, karena sesama manusia, ya, karena ingin memperlakukan sesama manusia sebagai manusia juga. Ya, sama seperti kita ingin diperlakukan sebagai manusia. Kita ingin memperlakukan manusia manapun dengan adil, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan dengan adil oleh siapapun dari manusia-manusia lain. Nah, gitu ya. Jadi
Inilah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu adalah bahasa lain daripada cinta kasih. Ya, bahasa lain daripada cinta kasih. Antara kemerdekaan dan cinta kasih itu seperti dua sisi satu koin yang sama. Seperti dua sisi satu koin yang sama. Begitu. Dan oleh karena itu kalau di sini kita melakukan perjalanan ini di atas dasar cinta kasih dan menjalani kehidupan di atas dasar cinta kasih dan menghindari diri kita dari kehidupan-kehidupan yang bukan cinta kasih, maka begitu juga lah yang ada pada di sini ya. Kita bercermin pada kemerdekaan yaitu cinta kasih itu. Lalu kita memperjuangkan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saya yang berbahagia dan selama sentosa mengantar karya Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Jadi kita seperti di sini kita melakukan perjalanan perjuangan ya, perjuangan di sini perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di sini adalah perjuangan kita dari Musdalifah kepada Mina, perjuangan dari keadaan kita sadar dan menuju kepada cinta sejati yang bersih dari segala macam energi negatif. Begitu juga di sini kita sadar kita ingin keluar dari penjajahan, ya, kita ingin meninggalkan penjajahan, kita ingin membebaskan diri kita dari penjajahan, melepaskan ikatan penjajah atas diri kita, supaya kita menuju kepada cinta kasih sejati, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, damai, dan sejahtera, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, gitu. Sama seperti kita jalan dari Musdalifah menuju ke Mina, ya, melempar jumrah, ya, di sini kita melempar penjajah gitu kan, melawan penjajah, mengusir penjajah, berlepas diri dari ikatan penjajah, dan kita merdeka, berdiri sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdaulat, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, begitu. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ya, kita dikasih rahmat, dikasih nikmat, rahmat, berkat yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur kita tadi untuk merdeka, untuk menjalankan cinta kasih sejati, untuk meninggalkan kebencian, kesombongan, dan kezaliman dari kehidupan kita dan dari kehidupan umat manusia. Maka kita menyatakan dengan ini kemerdekaan kita. Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya karena berkat, rahmat, nikmat dari Tuhan. Ya, seperti orang-orang dahulu mendapatkan nikmat, kita juga mendapatkan nikmat berupa rahmat dan berkat daripada Tuhan, yaitu kita mempunyai suatu proklamasi kemerdekaan. Dari mana di situ titik nol, titik berangkatnya kita untuk membentuk kehidupan kita dari proklamasi itu. Suatu kehidupan di atas dasar kemerdekaan, suatu kehidupan di atas dasar cinta kasih, kehidupan di atas dasar saling hormat menghormati kemerdekaan, kehidupan yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan, kehidupan yang menjunjung tinggi peri keadilan, sehingga kita dapat hidup bersama di dalam keberagaman suku, ras, dan agama. Manusia satu karena Tuhan Esa dapat kita jalankan sebagai falsafahnya. Kita dapat berbineka tunggal ika di atas dasar kemerdekaan itu, saling menghormati kemerdekaan dan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan, yang bahwa kemerdekaan hak semua bangsa, hak semua golongan, hak semua individu warga negara, dan penjajahan, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, dimanapun di atas dunia ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu kita akan membangun kehidupan kita di atas dasar kemerdekaan, di atas dasar peri kemanusiaan, di atas dasar peri keadilan itu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan ini sudah tadi ya. Tersepakat sudah juga. Kemudian daripada itu, kemudian daripada proklamasi kemerdekaan gitu, setelah kita merdeka, setelah kita proklamasi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, kita membentuk suatu pemerintahan, membentuk suatu kepemimpinan, membentuk suatu organisasi bermasyarakat, ya. Maka disusunlah ya, untuk melindungi segenap bangsa. Kita membangun untuk membentuk kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang seperti Hajar Aswad, kepemimpinan yang mendasarkan diri pada cinta kasih, yang politiknya itulah politik cinta kasih, politik yang tidak menindas, politik yang tidak ada pemisahan, tidak
tidak ada mangsa-mangsa. Sehingga terbentuk rumah sosial yang Baitul Makmur, betul-betul Baitul Makmur, betul-betul yang menjalankan konsep Baitul Atik. Ya, gitu. Maka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan. Maka disusunlah kemerdekaan kita ini. Kehidupan kita yang merdeka ini disusun menjadi undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 yang isinya negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Yang berkedaulatan rakyat. Ya, rakyat yang berdaulat. Rakyat yang menjadi raja, bukan pemimpin. Ya, seperti ini pemimpinnya dia di bawah garis lantai. Dia memimpin sebagai hamba, dia memimpin sebagai pelayan rakyat di bawah fondasi bangunan. Nah, inilah kepemimpinan yang benar. Ya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, kehidupan kebangsaan kita yang merdeka ini, kehidupan kita yang merdeka dan kehidupan kebangsaan kita ini disusun dalam suatu undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar ini membentuk suatu negara. Negara itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan berdasar kepada Pancasila. Pancasila itu disusun ya untuk masyarakat yang pluralistik, tapi harus Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan kejadian kita sebagai Indonesia di Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia yang harus Bhinneka Tunggal Ika karena dia menjadi rakyat berdaulat. Ada pernyataan kekuasaan, pernyataan pemindahan kekuasaan, pernyataan kemerdekaan, dan pernyataan pemindahan kekuasaan menyebabkan kita menjadi rakyat yang berdaulat. Tapi rakyat berdaulat ini adalah sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, sebagai satu kesatuan berdaulat. Oleh karena itu dia harus menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu dia harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Manusia satu karena Tuhan itu Esa. Itulah falsafahnya. Sama seperti Piagam Madinah. Piagam Madinah, mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, dan termasuk kaum Nasrani adalah umat yang satu, adalah bangsa yang satu, tetap satu bangsa, tetap satu umat. Komunitas manusia tersendiri lain dari komunitas-komunitas manusia lain. Nah, ini Rasulullah sendiri mengajarkan di Piagam Madinah adalah kebangsaan, mengajarkan kerakyatan, mengajarkan bukan feodalisme, gitu ya. Tidak mengajarkan eksploitasi manusia atas manusia, tapi mengajarkan saling hormat menghormat, mengajarkan bermusyawarah, mengajarkan untuk bergotong royong tolong menolong di dalam nama Tuhan kasih sayang. Oke guys, jadi itulah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara, tentu dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, begitu juga. Atau berdasarkan cinta kasih, berdasarkan kasih sayang, berdasarkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk dapat bergotong royong bersama di atas dasar kepemimpinan yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya. Kepemimpinan yang terpimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kaum orang Islam, ya kan? Diajarkan untuk menjunjung tinggi permusyawaratan. Dan permusyawaratan itu tentu saja dijalankan oleh perwakilan. Ya, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tidak boleh semaunya hawa nafsu, tapi hikmah dan kebijaksanaan. Termasuk hikmah yang terbuka atau diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam rentetan daripada sejarah perjuangan kemerdekaan kita, sejarah kita yang panjang. Oke guys, jadi di situ ternyata agama dan kebangsaan seperti dua sisi satu koin yang sama. Al-Fatihah itu sama pelaksanaannya dengan preambul. Kebetulan Al-Fatihah dan preambul sama-sama artinya pembukaan. Dan simbol-simbol dan prosesi haji untuk mentafsirkan Al-Fatihah. Nah, supaya kita tahu bagaimana kita mengartikan atau mentafsirkan jalan yang lurus itu, dan bagaimana jalan yang lurus itu dituangkan dalam bentuk kehidupan berbangsa bernegara oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi, dan Pancasila. Baik,
Oke, terima kasih guys sudah mendengarkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.